Assalamualaikum sahabat Fakta Misteri, izinkan saya untuk membawakan cerita, rumah yang tidak pernah dihuni lagi, dengan sudut pandang orang pertama. Dan tokoh utama yang bernama Pratama, seorang pemuda yang hilang arah dan memutuskan untuk tinggal di kampung halaman ibunya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, dan komen di kolom komentar cerita ini sampai di kota mana aja. Tidak perlu basa-basi lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Fakta Misteri, mengungkap fakta, mitos, dan rahasia dunia yang tak bisa dijelaskan. Karena tidak semua misteri diciptakan untuk dipecahkan. Aku masih ingat jelas hari pertama aku datang ke desa Wonoayu. Tahun itu, 1977. Udara pagi di kaki gunung penuh kabut, dan suara jangkrik terasa jauh, seperti takut mendekat. Jalan tanah berlumur lumpur setelah hujan semalam, dan di antara pepohonan randu yang menjulang, berdirilah rumah itu. Rumah yang katanya tak pernah dihuni lagi sejak 20 tahun lalu. Namaku Pratama. Usia 26. Dulu aku tinggal di Surabaya, bekerja sebagai asisten administrasi di kantor kecil. Tapi setelah ayahku meninggal mendadak karena penyakit aneh, yang katanya akibat santet kiriman orang iri, aku kehilangan arah. Aku memutuskan pergi dari kota, mencari tempat sunyi untuk menenangkan diri. Entah kenapa, langkahku membawaku ke desa ini, tanah asal almarhum ibuku. Rumah itu peninggalan Kiai Mahrus bin Sodik, saudara jauh ibuku, seorang tokoh agama yang dulu sangat disegani di Wonoayu. Tapi cerita orang-orang tentang beliau, tidak semuanya baik. Beberapa menyebutnya ulama karismatik. Sebagian lain berbisik bahwa beliau menyimpan ilmu hitam yang tak boleh diajarkan. Aku tak pernah percaya hal-hal begitu, sampai malam pertama di rumah itu. Rumahnya besar, berdinding kayu jati, tapi sudah lapuk dimakan usia. Gentengnya banyak yang retak, dan di serambi depan berdiri 2 kursi rotan yang sudah berlubang. Aku datang bersama Pak Raffi, lelaki berumur 50-an yang dulu teman lama ayahku. Dialah yang mengurus rumah ini selama bertahun-tahun, meski tak pernah masuk lagi sejak Kiai Mahrus wafat. Sejak Kiai meninggal, tak ada yang mau menempati rumah ini, katanya sambil menyerahkan kunci besi tua ke tanganku. Aku menatap wajahnya, kulitnya gelap, matanya selalu tampak waspada, seolah ada sesuatu di sekitar yang selalu dia perhatikan. "Kenapa?" tanyaku. Ia menatap tanah, lama, sebelum menjawab lirih. "Karena orang bilang, rumah ini diserang santet. Tapi, bukan santet biasa, nak. Ini santet yang dibela ulama." Aku mengernyit. "Maksudnya?" Ia tak menjawab, hanya menepuk bahuku dan pergi dengan langkah cepat. Aku pikir itu cuma omong kosong orang desa. Sampai malam datang. Di dalam rumah, udara terasa berat. Lantai kayunya berdebu, dan di dinding tergantung foto tua seorang pria berjubah putih. Wajahnya tegas, matanya menatap lurus ke kamera seolah menembus siapapun yang memandangnya. Tulisan kecil di bawah foto itu berbunyi, KH Mahrus bin Sodik, 1902-1957. Di ruang tamu juga ada meja kecil dengan Al-Quran tua yang sampulnya sudah sobek. Saat kubuka, di halaman tengah terdapat bekas percikan hitam seperti darah kering. Aku tak tahu kenapa, tapi dada terasa sesak saat melihatnya. Dan ketika malam semakin larut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Lampu minyak di ruang tengah bergetar tanpa angin. Suara seperti langkah kaki terdengar dari arah dapur, tok, 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 pelan tapi teratur. Kupikir itu tikus. Tapi langkah itu berpindah ke arah jendela, lalu berhenti tepat di balik tirai. Aku menahan napas, berjalan perlahan, menyingkap kainnya. Tak ada siapapun. Hanya halaman belakang yang gelap dan pepohonan randu berdiri seperti bayangan hitam. Namun ketika aku berbalik,
mataku menangkap sesuatu di cermin tua di ruang tengah. Bayangan seseorang berdiri di belakangku. Aku refleks menoleh, tapi ruangan kosong. Cermin itu hanya memantulkan pintu kamar yang terbuka sedikit, dan di balik celah itu, aku seperti melihat sepasang mata hitam menatap dari dalam kegelapan. Aku tak tidur malam itu. Keesokan paginya, aku pergi ke warung kecil dekat balai desa. Pemiliknya, Pak Sarwo, lelaki tua dengan mata cekung dan kulit legam, menatapku lama setelah tahu aku tinggal di rumah Kiai Mahrus. "Mas Pratama," katanya pelan, "kalau tengah malam nanti kamu dengar suara gamelan, jangan keluar kamar. Itu bukan manusia." Aku mencoba tertawa, tapi suaraku sendiri terdengar aneh. "Suara gamelan?" tanyaku. "Iya," jawabnya sambil menatap ke arah hutan. "Itu tanda penjemput datang. Mereka yang dulu dikorbankan, masih mencari pengganti." Aku diam lama. Entah kenapa, kalimat itu terasa terlalu spesifik untuk hanya sebuah legenda. Dan malam itu, saat aku kembali ke rumah, di depan pintu tergeletak bunga melati segar dan sebatang kemenyan yang masih menyala. Tak ada yang lewat. Tak ada jejak kaki. Namun aroma wangi itu perlahan berubah, menjadi anyir, seperti darah yang mengering. Aku menulis semuanya di buku catatan yang kubawa dari kota, mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa aku masih berpikir waras. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Dari arah ruang tengah, terdengar suara orang melantunkan doa dalam bahasa Arab, tapi dengan intonasi terbalik, seperti ayat yang diputar mundur. Aku menahan napas, mendengarkan. Dan di sela-sela suara itu, samar-samar terdengar bisikan lain. "Kamu tak seharusnya kembali, Pratama." Pagi harinya, Pak Raffi datang membawakan makanan. Ia menatapku lama, lalu bertanya, "Kau tidur nyenyak, Nak?" Aku hanya menggeleng. Sebelum pergi, ia sempat berkata satu hal yang tak bisa kulupakan. "Kalau kau lihat seseorang berpakaian putih berdiri di bawah randu depan rumah, jangan sapa dia. Karena kalau kau menatap matanya, dia akan tahu siapa dirimu sebenarnya." Aku tak mengerti maksudnya saat itu. Tapi di malam berikutnya, aku melihat sosok itu, berdiri diam di bawah randu dengan wajah yang samar, dan aku bersumpah, suaranya mirip ayahku. Aku mulai kehilangan rasa kantuk sejak malam kedua. Entah karena udara yang terasa semakin berat, atau karena bisikan-bisikan yang makin sering terdengar dari arah sumur belakang. Pagi itu aku mencoba menyibukkan diri, menyapu halaman, membersihkan ruang tamu yang penuh debu. Tapi setiap kali aku menyingkirkan debu di meja, di bawahnya selalu muncul bekas sidik jari. Lalu ketika aku mengelap kaca jendela, embun di permukaannya membentuk tulisan samar. "Turunlah, di bawah tanah." Awalnya aku pikir itu halusinasi karena kurang tidur. Tapi ketika ku coba menghapus tulisan itu, uap putih di kaca seakan membentuk kembali huruf yang sama. Aku terdiam lama, menatap bayangan diriku sendiri yang tampak buram di kaca itu. Dan untuk sesaat, aku merasa yang menatap balik dari sana bukan aku. Siang hari, aku berkunjung ke rumah Pak Sarwo lagi. Ia sedang duduk di beranda, memintal tali tambang dari ijuk. Ketika kulihat wajahnya, tampak jelas kantung matanya makin gelap. "Pak," kataku hati-hati, "ada sesuatu di rumah itu." Aku dengar suara, dan semalam ada tulisan muncul di jendela. Ia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan pandangan aneh. "Kalau kau dengar suara dari bawah tanah, jangan dijawab," katanya pelan. "Karena kalau dijawab, mereka akan tahu kau mendengar." Aku menelan ludah. "Mereka siapa?" Pak Sarwo menarik napas panjang, menatap jauh ke arah rumah tua di kejauhan. "Korban pertama Kiai Mahrus," jawabnya akhirnya. "Dan mungkin, keturunan darahnya masih diincar." Darahku terasa berhenti mengalir. "Keturunan darahnya?"
Tapi, ibuku memang pernah bilang bahwa Kiai Mahrus adalah saudaranya. Berarti aku menepis pikiran itu. Aku tak mau percaya bahwa semua ini ada hubungannya denganku. Menjelang sore, aku menemukan sesuatu aneh di ruang tengah. Di bawah lemari kayu tua, ada papan lantai yang sedikit terangkat. Ketika kuinjak, terdengar bunyi krek kecil. Aku jongkok, mencoba mengangkat papan itu, dan menemukan lubang sempit berukuran kira-kira setengah meter. Di dalamnya gelap, tapi dari bawah muncul aroma tanah basah bercampur kemenyan terbakar. Aku menyalakan senter, menyorot ke dalam. Ada lilin kecil yang masih menyala, padahal tak mungkin ada orang turun ke situ tadi malam. Dan di samping lilin, kulihat benda seperti boneka kecil dari kain kafan, ditusuk dengan jarum panjang. Di dadanya tertulis nama yang membuat tenggorokanku kering. Pratama bin Hasan. Tanganku gemetar. Aku hampir menjatuhkan senter. Aku belum pernah memberitahu siapapun nama ayahku di desa ini. Tiba-tiba lilin di bawah itu padam sendiri. Dan dari lubang sempit itu, muncul hembusan angin dingin yang membawa bisikan. Kau akhirnya datang. Aku terjatuh ke belakang, menatap lubang itu dengan napas tersengal. Dari dalam tanah, samar-samar kulihat sesuatu bergerak, seperti jari-jari tangan yang mencoba keluar. Aku menutup papan itu secepat mungkin dan berlari keluar rumah. Malamnya, aku pergi ke rumah Pak Raffi untuk meminta penjelasan. Ia tinggal agak jauh, di tepi sawah, rumahnya kecil tapi rapi. Ketika aku mengetuk pintunya, ia menatapku lama sebelum membiarkanku masuk. Aku langsung menceritakan semuanya. Lubang di lantai, boneka kain, tulisan di kaca. Wajahnya menegang, tapi ia tak terlihat kaget, seolah sudah tahu semua itu akan terjadi. Aku sudah menduga, katanya lirih. Rumah itu tidak kosong, Nak. Itu tempat Kiai Mahrus menyimpan sesuatu yang tak seharusnya ada. Aku mendekat. Apa maksudnya? Ia menatap ke arah lampu gantung, suaranya bergetar pelan. Dulu, waktu beliau masih hidup, Kiai Mahrus menentang para dukun santet yang sering meresahkan warga. Tapi, entah sejak kapan, beliau berubah. Ada yang bilang beliau mulai mempelajari ilmu yang sama, katanya untuk melawan kejahatan dengan kejahatan. Tapi orang-orang tak tahu, ada harga yang harus dibayar. Aku menelan ludah. Harga apa? Nyawa penggantinya, jawabnya pelan. Dan biasanya, darah keluarganya sendiri. Ruangan hening. Suara jangkrik di luar seperti berhenti bersamaan. Aku hanya bisa menatap ke lantai, mencoba mencerna kata-kata itu. Kau pikir kenapa rumah itu tak pernah dihuni lagi? Katanya lagi. Karena siapapun yang punya hubungan darah dengan Kiai Mahrus, tak akan selamat kalau tinggal di sana. Aku terdiam lama. Jadi benar, rumah itu menungguku. Atau lebih tepatnya, sesuatu di bawah tanah sana menungguku sejak lama. Malam ketiga, aku tak berani tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu minyak, mencatat semua yang terjadi. Tepat pukul 2 lewat sedikit, udara berubah dingin sekali. Lilin di atas meja bergetar tanpa sebab. Lalu, dari arah lubang lantai itu, terdengar suara pelan, seperti sesuatu diseret. Grek, grek. Aku mencoba mengabaikan, tapi bau tanah basah itu kembali memenuhi ruangan. Keringat dingin menetes dari pelipisku. Aku menatap ke arah papan lantai itu, dan kali ini, kulihat retakan kecil di tepinya, seperti ada yang mendorong dari dalam. Kupikir aku berhalusinasi. Tapi tak lama kemudian, papan itu benar-benar terangkat sedikit, dan muncul ujung kain putih dari celahnya. Aku membeku. Senterku jatuh, dan saat kubungkuk untuk mengambilnya, aku melihatnya jelas, tangan pucat dengan jari-jari panjang muncul dari celah lantai, meraba-raba udara. Aku menahan teriakan,
mundur perlahan. Namun sebelum aku sempat kabur, tangan itu berhenti. Dan dari bawah lantai, terdengar suara perempuan berbisik pelan, suara yang terdengar sangat mirip dengan suara ibuku. "Nak, tolong bebaskan kami." Bisakah Pratama membebaskannya? Akan dilanjut di part 2. Kisahnya akan semakin seru, dan semakin menegangkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita fakta misteri, di mana mengungkap fakta, mitos, dan rahasia dunia yang tak bisa dijelaskan. Karena tidak semua misteri diciptakan untuk dipecahkan.